Nggak apa-apa, ini kan turnamen dia di mana dia gak berkembang ya. Kita berikan dia kritikan secara fair, ya seperti yang saya berikan kritikan secara fair. Saya kecewa juga dengan performa dia, tapi bukan berarti langsung saya menghakimi dia. Gak boleh dong. Ini kan pemain muda bos, masih berusia 16 tahun. Gak boleh ya, nanti takutnya kena nih mental pemain ini. Kan masih muda dia. Kita berikan dia ruang untuk berkembang. Nanti kalau udah 2-3 tahun permainannya masih seperti ini, ya udah artinya dia gak layak bermain bagi timnas Indonesia. Ya kan, tapi kalau sekarang kita sudah bilang out, kenapa harus keluarin Arkan Kakak? Kan sebelumnya dia juga bermain cukup oke di Piala Dunia U17, bisa mencetak 2 gol. Ya, so we give him time, sambil kita juga berharap Jan Schraven bisa konsisten. Ada juga Valber Jardim yang saya suka sekali permainannya, begitu tenang pemain ini, aduh, dan saya suka smiling face dari Valber Jardim. Ini pemain yang, wah mentalnya kuat loh, karena dia smiling face terus, senyum terus dia. Ya, dan kita harapkan nanti naturalisasi dari Mauresmo Hinoke, Tim Gepans dan juga Dion Marks lancar. Nah, saya nggak tahu nih Hinoke bisa gak nih nanti dinaturalisasi, ya agar ada tambahan pemain lagi, pemain keturunan lagi, ya, dan di U16 tambah lagi dong, ya kan? Ya ini pesan saya nih kepada PSSI, tambah lagi, di senior tambah lagi, gak masalah, ciptakan persaingan di antara para pemain, ya, tapi di atas lapangan mereka semua bersatu untuk memberikan kemenangan bagi timnas Indonesia. Gimana Coach menanggapi komentar dari bapaknya Arkan Kakak? Ya, kita ini hidup di negara demokrasi di mana perbedaan pendapat harus bisa diterima. Ya. Jadi in this case gue bisa terima bahwa dia kecewa atau apa. Terus gue tidak kritik Kakak sama sekali di final. Tidak ada tendensius? Sama sekali. Ini yang gue lakukan di Piala Dunia. Kenapa gue lakukan di Piala Dunia? Ini kan masih bocah. Jadi kita harus ibarat mendidik lah. Kita luruskan, jangan seperti itu karena skor masih 1-1, lu harus menang dan akhirnya lu nggak menang, lu nggak lolos grup. Ngerti nggak? Ini coba masukkan, habis itu dia posting, dia tidak merasa bersalah, that's okay. Oh, gue pikir, oh ini anak udah mentalnya kuat. Habis itu kan gue nggak pernah bener-bener bahas dia. Iya kan? Iya, setuju. Bahkan gue bilang, ini contoh Marcelino gue kritik sekali. Ada yang nggak setuju juga. Tapi mereka nggak lihat, berkali-kali gue puji juga karena gue suka pemain kayak Marcelino. Kakak ini pemain berbakat, cuman di usia segini wajar bahwa lu diluruskan, dapat kritikan. Pemain timnas semua ya, itu aset negara yang harus kita jaga, harus kita dukung, support. Tapi tidak kita manjakan. Feeling gue walaupun netizen ngehujat mungkin ya atau mengkritik atau apa, tidak ada niat untuk menghancurkan mentalnya Kakak. Kita juga tahu dia masih muda. Tapi justru kita pengen memotivasi dia dengan cara mengkritik agar dia bangkit lagi. Tapi sekali lagi, bahwa bokapnya punya pendapat seperti itu, ya gue bisa terima. Cuman tidak ada niat untuk itu kan mentalnya lah. Karena sekali lagi dia itu aset negara. Ya semoga Arkan itu bisa meningkatkan performa dia. Karena berat, saya pikir kalau bisa melihat persaingan, Jan Schraven akan mendapat tempat utama di depan. Dan kalau ada pemain-pemain baru lagi yang masih muda-muda lebih bagus, ya bisa saja Arkan akan ditinggalkan jika tidak ada peningkatan secara performa akan dilihat. Makanya di sini akan dipantau lagi oleh Coach Is dan tim kepelatihan untuk menentukan pemain-pemain 23 pemain yang akan dibawa nantinya untuk ikut di kualifikasi Piala Asia Grup F dan sebelum menuju ke Cina pada putaran final 2025. Karena sekali lagi target kita adalah membidik ya, jatah lolos ke Piala Dunia U20 dan itu yang diinginkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk bisa mengatakan dengan keyakinan penuh kita harus bisa bersaing di sana dan mendapatkan jatah tersebut. Melihat skuad saat ini yang oke, ya ditambah dengan persiapan yang matang tentunya, ya tidak ini kalau bisa dikatakan tinggal 1 bulan ya, 1 bulan ya hampir 1,5 bulan lah persiapan ke depan. Ada pertandingan-pertandingan juga yang sedang disiapkan untuk uji coba. Ya, kita akan lihat nantinya tuh siapa yang akan dibawa ke bulan September nantinya oleh Coach Indra. Apakah ada pemain-pemain baru lainnya yang akan menghiasi di tubuh tim nasional U19 yang masuk ke U20 nantinya. Kalau misalkan udah 2, 3 kali, 4 kali gagal, harusnya strategi itu menurut gue ya, harusnya strategi itu dirubah, jangan pakai gaya kayak gitu karena gue ngeliat Arkan Kakak juga hancur banget. Nggak bisa menjalankan strategi
counter attack-nya, dan bahkan gue baca di kolom komentar di IG gue, rendahnya, bukan rendah, apa kalimatnya kurang lebihnya, rendahnya suatu pemain itu ketika disuruh lari sama komentator. Itu ada kalimat kayak gitu. Itu gila buat gue. Memang menyedihkan sih ketika komentator sampai harus berkomentar nyuruh si Arkan Kakak lari itu. Memang gatal juga. Gue ngeliatnya juga kayak luntang-lantung gitu, kayak nggak mau ngejar, padahal dia dimasukin, memang dia harusnya tuh ngegantiin si Jens itu posisinya sama kayak gitu harusnya. Jens bisa melaksanakan dengan baik. Sayangnya di pertandingan ini, bukan di semua pertandingan ya, di pertandingan ini si Kakak itu nggak bisa melaksanakan dengan baik gitu di pertandingan yang ini. Gue nggak tahu pertandingan sebelumnya menurut lo gimana, lo komen aja di bawah coba. Oke, walaupun terseok-seok, walaupun kita diserang, kita diselamatkan sama tiang, ada keberuntungan juga kita di situ di juara ini. Tapi kita juara, tetap aja kita nomor 1 di kita juaranya. Ya harus harus kita syukuri. Bahkan kita menjadi juara setelah 2013 kalau nggak salah terakhir kita juara, ya baru juara lagi sekarang. Cukup lama waktunya dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan gelar itu kembali. Oke? Sedikit aja. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Arhan Kakak menjadi pemain Timnas U19 yang kerap menerima hujatan dari netizen. Hal ini membuat sang ayah, Purwanto Suwondo, menjadi marah. Kakak sudah menuai banyak hujatan sejak berselebrasi dengan joget ala tren TikTok usai menjebol gawang Panama di Piala Dunia U17 2023. Adapun golnya di menit 54 itu membuat skor jadi imbang 1-1 dan bertahan sampai bubar. Sejumlah netizen seolah tak memaafkan Kakak atas aksinya tersebut dan menganggap pemain muda Persis Solo itu tak semestinya berjoget seusai menyamakan skor. Kini, setiap Kakak bermain, kritik keras hingga hujatan kerap menghampiri dan semakin diperparah jika ia tak mencetak gol. Hal inilah yang membuat Purwanto mengelus dada. Baginya, tak seharusnya sang anak mendapat perundungan separah itu di dunia maya. Ia memahami bahwa Kakak, yang masih 16 tahun, tetap harus meningkatkan performanya, tetapi tidak harus dipecut dengan hujatan. Kalau kritikannya banyak yang positif, saya akan support sekali. Saya merasa Kakak harus tetap bisa meningkatkan kualitasnya. Dia harus terus meningkat, terang Purwanto saat dihubungi Kumparan, Selasa, 30/7. Tetapi, terlalu banyak juga netizen yang menganggap Kakak enggak layak. Itu yang saya sayangkan, kenapa netizen terlalu cepat memvonis. Padahal anak ini baru mau 17 tahun, masih baru berproses, tambahnya. Menurut Purwanto, kritikan terlampau tajam dan hujatan membuat Kakak mengalami trauma. Alhasil, kini setiap kali bermain, Kakak selalu dirundung ketakutan. Ia menilai, ini berpengaruh ke performanya di lapangan menjadi tak maksimal. Jujur, mohon maaf, dia main ini Piala AFF U19 pun masih terbebani ketakutan dengan netizen. Jujur, Kakak tidak bisa lepas seperti yang awal-awal dulu, di U16 peran pria yang juga ex-striker Timnas Indonesia itu. Saya kasihan sama dia, di umur segini, belum genap 17 tahun, tak seharusnya menerima tanggung jawab sebesar itu. Beban yang berat itu, yang membawa opini itu, merusak mentalnya, itu yang saya kasihan sekali sampai sekarang, lanjutnya. Bahkan, keberhasilan Timnas U19 menjadi juara usai mengalahkan Thailand 1-0 di Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin 29/7 tetap tak bisa sepenuhnya menjadi pelipur lara bagi Arhan Kakak. Purwanto mengatakan, rasa takut tetap menghantui sang anak. Oke, dia bangga, tapi dalam jiwanya masih ada ketakutan besar, jelas pria kelahiran Lampung keturunan Blitar Yogyakarta itu. Kalau menurut saya, dia segalanya punya. Punya kecepatan, finishing, dribbling, cuma yang saya lihat sekarang ini, mentalnya itu, ketakutannya, sama netizen yang membuat dia seperti ini. Anak ini belum siap menerima seperti itu, jadi blank, tambahnya. Secara khusus, Purwanto juga kecewa dengan pernyataan pengamat sepak bola bernama Justinus Laksana atau Coach Justin. Baginya,
Ex-pelatih timnas futsal Indonesia itulah yang memicu Arhan Kakak dijuluki artis TikTok oleh netizen. Sebab, Coach Justin adalah salah satu pihak yang tak senang melihat selebrasi joget TikTok Kakak usai menjebol Panama. Karena menurut idealnya, seorang pemain yang habis menyamakan kedudukan harus bergegas mencari gol berikutnya. Padahal kan dalam regulasi Piala Dunia itu menit-menitnya, kalau terbuang karena selebrasi, bisa ditambah di injury time. Pada kompetisi usia muda, biarkan dia berkreasi dengan kegembiraannya. Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang. Membawa opini anak saya, sampai sekarang pun anak saya dibilang artis TikTok, tegas Purwanto. Opini ini yang membuat kakak agak ketakutan. Itulah yang menjadi beban bagi kakak. Mungkin berpengaruh juga di performanya sekarang ini, lanjutnya. Secara keseluruhan, Purwanto berharap agar netizen bisa lebih bijak dalam mengkritik. Sekali lagi, ia meminta semua pihak sadar bahwa kakak masih berusia 16 tahun. Untuk netizen, supportlah anak-anak Indonesia, bahwasanya dilihat, kritikan untuk pemain usia 16 tahun, 20 tahun, atau senior harus bisa dilihat secara sosial, secara naluri, tandasnya. Berita selanjutnya, juara Piala AFF U19, Indonesia langsung lawan Argentina. Timnas Indonesia U19 bersiap menghadapi turnamen Seoul Earthquake Cup dan bakal menghadapi Thailand, Argentina, dan Korea Selatan di turnamen tersebut. Turnamen Seoul Earthquake Cup bakal digelar di Seoul Mokdong Stadium, Korea Selatan pada tanggal 28 Agustus hingga tanggal 1 September mendatang. Laga-laga di turnamen tersebut jadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U19 menghadapi kualifikasi Piala Asia U19. Di turnamen Seoul Earthquake Cup, Indonesia akan lebih dulu menghadapi Argentina pada tanggal 28 Agustus. Setelah itu, Garuda Muda akan bertarung melawan Thailand pada tanggal 30 Agustus. Laga lawan Korea Selatan pada tanggal 1 September jadi laga terakhir turnamen tersebut. Turnamen itu merupakan salah satu rangkaian persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U19 2024. Indonesia ada di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Juara grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di bulan Februari. Selain itu ada slot 5 runner-up terbaik dari 10 grup di babak kualifikasi. Timnas Indonesia U19 membidik target lolos ke Piala Dunia U20 2025. Untuk bisa tampil di ajang tersebut, Garuda Muda harus lebih dulu bisa menjejakkan kaki ke babak semifinal Piala Asia U20. Pada Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia berhasil merebut gelar juara. Timnas Indonesia U19 mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0. Setelah kemenangan di final, Indra Syafri menegaskan bahwa juara Piala AFF U-19 adalah sasaran antara. Target mereka adalah bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025.